Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas IS 0504 akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas fasiologik mata kuliah Artificial Intelligence. Sebelumnya, perkenalkan, kami, saya sendiri Trisna Fitriani dengan NIM 1204220099 dan teman-teman saya Naswa Ivena 1204220072 dan Marista Delia Putri dengan NIM 1204220082. Pada topik pembahasan kali ini, yang pertama yakni studi kasus, grafik, falsification, fuzzy rules, fuzzy inference system, diffusification, dan kesimpulan. Pada studi kasus penerapan fuzzy logic yang kita pilih yaitu identifikasi resiko stunting pada balita. Resiko stunting sendiri dipengaruhi oleh status gizi balita berdasarkan BMI atau Body Mass Index dengan menggunakan perhitungan tinggi badan dan berat badan dari balita tersebut, serta perilaku hidup bersih dan sehat dengan indikator baik dan buruk. Pada studi kasus kali ini, kita memiliki sampel, yakni bagaimana implementasi fuzzy logic menurut studi kasus terkait jika seorang balita A dengan berat badan 15 kilo dan tinggi badan 98,5 cm serta memiliki perilaku hidup bersih dan sehat yang baik sebesar 9 dari 10. Selanjutnya, berdasarkan studi kasus tersebut, resiko stunting yang dikategorikan sebagai output memiliki indikator rendah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya, pada input sendiri memiliki perilaku hidup bersih dan sehat dengan dua indikator yaitu buruk dan baik atau bersih, kemudian status gizi balita dengan indikator buruk dan baik. Menurut perhitungan BMI ini, maka dinyatakan balita A termasuk golongan balita dengan status gizi yang baik. Jika dihitung karena balita A memiliki hasil dari BMI yakni 15,23, dikategorikan termasuk ke dalam gizi yang baik. Selanjutnya, pada grafik input yang menjelaskan kondisi balita A, BMI balita A sendiri yaitu sebesar 15,23. Pada grafik angka tersebut bertabrakan dengan garis baik dan sejajar dengan angka 0,3. Selanjutnya, pada grafik perilaku hidup bersih dan sehat, balita A berada di angka 9 yang bertabrakan dengan garis baik dan sejajar dengan 0,8. Selanjutnya, pada falsification, yang merupakan hasil perhitungan dari falsification dengan menghitung nilai keanggotaan dari input gizi baik sebesar 0,5 dan input gizi baik sebesar 0,6. Lalu pada tahap kedua ada fuzzy rules, yang dimana fuzzy rules ini digunakan untuk menentukan beberapa aturan sesuai dengan studi kasus yang kita gunakan. Di sini terdapat empat. Yang pertama, jika status gizi balita buruk dan perilaku hidup bersih dan sehat buruk, maka resiko stunting tinggi. Poin kedua, jika status gizi balita buruk dan perilaku hidup bersih dan sehat baik, maka resiko stunting sedang. Lalu poin ketiga, jika status gizi balita baik dan perilaku hidup bersih dan sehat buruk, maka resiko stunting sedang. Poin terakhir, jika status gizi balita baik dan perilaku hidup bersih dan sehat baik, maka risiko stunting rendah. Untuk perhitungannya sendiri pada poin pertama itu ada Q1 sama dengan max dalam kurung M gizi buruk nilainya 0 dan M perilaku buruk nilainya juga 0. Maka hasilnya 0. Lalu di poin 2 ada Q2 dengan rumus max dalam kurung M gizi buruk yang bernilai 0 dan M perilaku baik yang bernilai 9. Lalu hasilnya juga 0. Poin ketiga sama dengan max dalam kurung M gizi baik yang bernilai 15,23 dan M perilaku buruk bernilai 0, hasilnya 0. Poin terakhir Q4 max dalam kurung M gizi baik
dengan nilai 15,23 dan M perilaku baik bernilai 9, lalu mendapatkan hasil 0,8. Selanjutnya, setelah melakukan perhitungan dari nilai keanggotaan, maka dapat ditentukan titik dari grafik output yaitu 0,8 pada segitiga rendah. Selanjutnya ada fuzzy inference system. Perhitungan fuzzy inference system berdasarkan dari titik yang sudah ditentukan pada grafik output, yang dimana titik 1 itu bernilai 2,4 dan bertabrakan dengan 0,8. Lalu titik kedua itu bernilai 3,4. Untuk perhitungannya sendiri terdapat di samping grafiknya. Yang pertama titik 1 itu 0,8 sama dengan X kurang A per B kurang A. Lalu menghasilkan 2,4. Lalu titik 2 terdapat 0,8 sama dengan C kurang X per C kurang B menghasilkan 3/4. Lalu selanjutnya ada perhitungan luas daerah, yang dimana setelah menemukan dan menghitung titik, maka selanjutnya dapat menghitung luas dari bangunan. Di sini terdapat dua bangunan, yaitu persegi panjang dengan luas 0,8 menggunakan rumus panjang kali lebar, lalu dua segitiga siku-siku, yang dimana segitiga siku-siku pertama itu memiliki luas 0,96 dan segitiga siku-siku kedua itu menghasilkan luas sebesar 0,64. Selanjutnya untuk ketiga perhitungan tadi menghasilkan output, yaitu M output. Untuk yang pertama, yaitu X min 0 per 3 min 0 dengan jarak 0 kurang dari X dan X kurang dari 2,4, yaitu M1 sebesar 0,3X. Untuk kedua, yaitu ada 0,8 dengan jarak 2,4 kurang dari X dan X kurang dari 3,4. Dan untuk M2-nya sendiri yaitu ada 0,8. Untuk yang ketiga yaitu ada 5 min X per 5 min 3 dengan jarak 3,4 kurang dari X dan X kurang dari 5, yaitu dengan M3 sebesar 0,15 X min 0,5. Untuk tahap selanjutnya yaitu ada diffusication dengan rumus sebagai berikut. Rumus ini mencari momen dan luas daerah. Untuk perhitungan ini sendiri menggunakan M1 yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk M1-nya sendiri menggunakan integral dengan integral 0 sampai 2,4, integral 0,3X dengan hasil 1,6. Untuk M2-nya sendiri yaitu integral 2,4 dan 3,4. Untuk mencari integral 0,8, hasilnya yaitu ada 2,9. Selanjutnya untuk M3 sendiri, mencari integral dari 0,15 X min 0,5 dengan 3,4 sampai 5. Untuk hasilnya sendiri yaitu ada 4,44. Dari ketiga hasil tersebut tadi dijumlahkan dan dibagi sehingga memperoleh hasil 2,471 untuk hasil dari diffusication. Baik, berdasarkan dari perhitungan tersebut yang telah dilakukan, nilai output yang dihasilkan yaitu sebesar 2,471 yang berada di kisaran resiko rendah. Hal tersebut menjelaskan bahwa balita A memiliki resiko stunting yang rendah karena memiliki status gizi yang baik karena BMI-nya sendiri menyentuh angka 15,23
dan memiliki gaya hidup dan perilaku yang bersih, sehat, yang baik. Untuk penjelasan mengenai falsification tentang studi kasus resiko stunting pada balita, mungkin bisa dicukupkan. Kurang lebih dari pemaparan tentang materi fisiologik mengenai studi kasus resiko stunting pada balita, cukup sampai di sini, dan mungkin bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.